Alhamdulillahil mawahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Selanjutnya, salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah Raudhah yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita telah membahas tentang bab boleh nggak sih majang foto di rumah, boleh nggak sih majang patung di rumah, gitu ya, boleh nggak sih majang lukisan di rumah, boleh nggak sih berfoto di rumah. Sudah paham semua ya? Coba jawab. Kalau dia berbentuk dan bernyawa seperti patung manusia, patung ikan, hukumnya haram. Kalau dia berbentuk tapi tidak bernyawa seperti macam bunga atau patung kapal, hukumnya halal. Kalau dia tidak berbentuk seperti lukisan binatang, lukisan manusia, hukumnya hukumnya lukisan makhluk bernyawa, hukumnya banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Terus kalau dia lukisan gedung, kaligrafi, lukisan masjid, hukumnya halal. Ini mic-nya nggak mic dalam ya? Nggak mic dalam ya? Oh, nggak tahu. Biasanya bagus banget ini mic-nya. Oh, enggak. Saya enggak memperhatikan suara di luar, memperhatikan masa depan saya. Kalau dia foto, foto manusia, foto orang, hukumnya banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Ya, cuman pastikan dia menutup aurat fotonya ya. Tapi kalau foto macam foto mobil, foto gedung, hukumnya halal. Oke, tapi suara jelas. Ini oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita. Belum saya sampaikan dalam majelis ini, ibu-ibu, kajian hari ini jarang ibu dapatkan di luar. Kalaupun ada yang menyampaikan cuma sesekali saja, termasuk saya juga menyampaikan cuma sesekali saja. Maka fokus kita ngaji sampai jam 3 insya Allah. Kita hari ini akan membahas tentang cara mentalkinkan dan cara bertakziah serta cara ziarah kubur. Oke? Jadi ibu fokus, kita tidak lama, lupakan dulu yang lain. Saya akan jelaskan pelan-pelan secara detil
bagaimana sebenarnya cara mentalkinkan calon jenazah, cara ibu pergi takziah, dan cara ibu pergi untuk berziarah. Ya, kita bahas dalam satu bab hari ini. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah cara mentalkinkan calon jenazah. Semua orang itu, Bu, ingin mati dalam keadaan baik, walaupun orang itu buruk. Makanya semua orang tuh pengen matinya baik. Makanya kalau bisa kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah, hari akhir yang baik. Bukan husnul khatimah, tapi husnul khatimah. Kalau awalnya ha, ujungnya kho, itu berarti matinya baik. Tapi kalau husnul pakai kho dan ujungnya juga kho, itu hari akhir yang hina. So perhatikan, awalnya ha, husnul, ujungnya kho, khatimah. Paham sampai sini? Nah, cuman kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya orang-orang yang kita sayang. Kadang-kadang dia sakit, dia akan meregang nyawa, dia akan sakaratul maut. Maka kita sebagai orang hidup, bantulah dia untuk dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ditalkinkan calon jenazah itu. Apa itu talkin? Kita tahu bahwa afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Kalau orang akan meninggal, kita bantu dia. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu dia untuk mengucapkan di kalimat hari kematiannya ucapan terakhir, yaitu ucapan la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membantu dia? Bahasa lainnya, bagaimana cara mentalkinkan calon jenazah itu supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau ada orang sakit, kalau bisa jangan ditinggal. Bergantian anak mentalkinkannya, bergantian anak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh, handphone saya ini pura-puranya adalah calon jenazah. Nampak handphone saya di belakang? Saya nampak? Oh, jelaslah saya. Jadi kita anggap ini adalah macam kepalanya. Nah, ini kepalanya nih, Bu. Ya. Dan ini adalah kakinya. Jadi kita itu kan kalau mau mentalkinkan calon jenazah itu, kita suka ya bilang ke telinganya, Pak atau Ma, ucap Ma la ilaha illallah. Ucap Ma la ilaha illallah, gitu kan? Maka ketika kita menyuruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sentuh kakinya. Kakinya kita sentuh, Man. Kalau kakinya masih anget, masih panas, masih kayak suhu tubuh normal, maka kita tetap boleh ucap Ma la ilaha illallah, ucap Ma la ilaha illallah. Rupa-rupanya kakinya sudah dingin, tidak normal lagi suhu tubuhnya. Maka coba pegang pahanya, ternyata pahanya masih anget, masih boleh ucap Ma la ilaha illallah, ucap Ma la ilaha illallah. Tapi ternyata pahanya sudah anget, sudah dingin, maka suhu tubuh sudah tidak normal di bagian paha. Pegang perutnya, ternyata perutnya masih anget, masih bisa ucap Ma la ilaha illallah, ucap Ma la ilaha illallah. Ternyata perutnya sudah dingin, tinggal dadanya lagi yang panas. Maka saya tidak menganjurkan ibu untuk memaksakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ibu cukup dawamkan ke telinganya ucap Allah, 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 Allah saja. Kenapa? Karena kalau cuma yang panas, yang anget cuma dadanya lagi, biasanya tidak selamanya itu tanda tidak akan lama lagi. Maka kalau ibu paksakan dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, takutnya nanti tak sampai napasnya, cuman la ilah, meninggal dia. Nah, artinya tiada Tuhan.
bahaya. Jadi Allah saja. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa pakem saat kita mentalkinkan calon jenazah tadi. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya ini tidak boleh terlalu sering. Ucap ma la ilaha illallah. Sebentar ma ucap ma la ilaha illallah. Ma ucap ma. Jangan sering-sering. Kenapa? Karena calon jenazah ini dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Kalau kita paksa-paksakan, kalau bahasa kitanya nyinyir, merengkil. Kalau kita sering bilang la ilaha illallah ma la ilaha, ujung-ujungnya dia sedang melawan sakitnya. Yang ada dia akan benci dengan kalimat itu dan merasa terganggu dan tidak suka. Paham? Jadi diatur ritmenya. Jangan ucap ma la ilaha illallah. Ujung-ujungnya terserahlah ma, capek aku ma. Jangan gitu ya. Jadi ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jangan terlalu jauh jarak. Jangan terlalu dekat jaraknya. Pakem yang pertama paham? Paham? Pakem yang kedua, jangan banyak mengajak dia ngobrol. Karena kita takut kalimat terakhir yang diucapkannya adalah obrolan pas dia mau meninggal. Jangan ditanya mak, di mana ameh mak, di mana simpan mak, berapa pin ATM mak, jangan gitu. Jadi jadi jangan ngajak dia ngobrol. Kita takut nanti yang dia ucapkan adalah kalimat obrolan. Itu pakem yang kedua. Pakem yang ketiga, seandainya calon jenazah itu sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka perhatikan, jangan lagi ajak dia ngobrol. Kita berharap itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan dari mulutnya. Rupa-rupanya setelah ngomong la ilaha illallah, dia ngajak pula kita ngobrol. Maka tanggapi secukupnya saja dan ucapkan lagi ma, ucap ma la ilaha illallah. Pokoknya gimana ceritanya, target terakhirnya kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Paham? Jangan terlalu sering. Kalau dia udah mengucapkan la, jangan terlalu sering. Jangan ngajak ngobrol. Kalau dia udah ucapkan la ilaha illallah, ya, maka ibu jangan lagi ngajak ngobrol. Kalau dia ngajak ibu ngobrol, tanggapi sebisanya saja. Lalu kemudian ibu gas lagi la ilaha illallah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau mayat atau calon jenazah itu kelu lidahnya? Dia cuma gitu ya. Maka saya sampaikan, jika nya itu kelu lidahnya itu seiring sejalan dengan ucapan kalimat talqin kita, maka berarti dia udah mengucapkan. Setelah itu diam, nggak masalah. Oke, sampai sini paham? Sekarang gimana kalau dia nggak sadar, nggak ada respon, komalah, tapi telinganya tetap mendengar? Maka ikhtiar semampu kita untuk mengucapkan, tetap mentalkinkan dia dengan cara yang tidak terlalu sering. Sampai sini paham? Ada cara terakhir sebelum masuk ke cara takziah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya seiring dengan desahan nafasnya. Jadi waktu dia mau mengambil nafas, kita bisikkan, ucap ma la ilaha illallah, sehingga waktu dia menghela nafas lebih mudah dia ucapkan. Seiring dengan desahan nafasnya, kan biasanya nafasnya satu-satu lagi kan. Jadi nafasnya kan satu-satu dan biasanya terdengar. Nah, itu caranya, cara mentalkinkan seiring dengan desahan nafasnya. Ini Masya Allah, umat Islam harus tahu ini supaya kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Siapa yang bisa menolong kita mengucapkan kalimat talqin kalau enggak orang-orang beriman di sekitar kita? Entah dia anak kita, entah dia jemaah kita, entah dia sesama kawan majelis taklim kita.
Ya, entah dia sesama saudara kita seiman. Nah, ini kita belajar cara mentalkinkan dan sampaikan nanti ini kajian kepada anak cucunya supaya kalau kita sakit akan sakaratul maut dia cakap dan ucapkan ini kepada kita. Sampai sini, Pak? Oke, sebelum saya lanjut ke takziah, yang mau nanya talkin boleh. Silakan. Jangan terlalu dekat, nanti dia sebel. Kalau nafasnya sudah satu-satu, Kak, itu udah mau sakaratul maut. Lebih bagus talkinkan, Kak. Jangan hidupkan HP untuk zikir. Kalau kita baca Yasin atau menghidupkan HP saat zikir, itu saat dia masih sakit dan hampir melewati fase kritis. Tapi kalau udah kritis, fokus ke talkin, Kak. Dia udah kritis, kita masih hidupkan HP dengan kalimat zikir, mendengarkan murotal ke telinganya. Enggak juga bisa dia ikuti, dia cuma bisa mendengar saja. Sementara orang yang husnul khotimah adalah orang yang ketika matinya mengucapkan kalimat zikir yang afdol itu. Paham gak maksudnya ini? Jadi kalau dia cuma masih sakit-sakit aja, bacakan Quran, dengarkan murotal, itu oke, gitu ya. Tapi kalau dia udah dalam fase kritis, sebaiknya talkinkan. Biar dia bisa ngikutkan. Goal kita adalah orang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau udah satu-satu nafasnya talkin aja, Kak. Justru kalau dia hanya mendengarkan murotal, nanti dia jadi nggak fokus untuk mentalkinkan dirinya. Karena dia mendengar, cuman berperang rasa sakit. Sakaratul maut itu sakit sekali. Sudah banyak dalil yang menjelaskan itu. Makanya berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untukku menghadapi sakaratul maut. Oke? Dah, clear? Ya. Ada juga talqin saat jenazah dimakamkan di pemakaman. Tidak ada khususnya, Kak. Cuma dianjurkan perbanyak zikir saja. Nah, dianjurkan memperbanyak zikir dan mendoakannya saja. Tapi apakah dia mesti ditalkinkan? Tentu tidak. Semoga kita meninggal dalam keadaan baik ya. Bila perlu mati syahid kita. Siap, Kak? Siap, Bu. Ada lagi sebelum takziah? Silakan, Bu. Mentalkinkan jenazah kanan, oh terserah. Telinga kanan atau telinga kiri nggak ada masalah. It's okay. Ada lagi? Bergantian saja. Bergantian saja. Dengan keluarga mentalkinkan. Ada lagi? Oke. Clear? Nah, tak tersisa lagi pertanyaannya? Ada lagi. Baik, membacakan Yasin mungkin sampai 41 kali, angka-angka enggak masalah. Tapi boleh, enggak ada masalah, Bu. Tapi anjuran saat dia kritis tetap talqin. Kalau dia cuma masih sakit, habis operasi, gitu kan. Nah, itu kita baca Yasin atau baca Al-Qur'an, murotal, enggak apa-apa. Tapi kalau dokter bilang kemungkinannya kecil, Bu, gitu kan. Banyak berdoa gitu kan, dan nafasnya tinggal sangok-sangok lagi, tetap fokus talqin. Karena kalau sekedar kita baca Yasin tidak ada aksi dari dia untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Tapi kalau talqin dia melakukan sesuatu di akhir tutup usianya. Gitu ya, Bu. Ada juga orang nggak paham dibacakan Quran, kau kira mau meninggal mamaku, kata dia. Kita bacakan Quran, engkau kira mau meninggal mamaku, kata dia. Clear? Yuk, nomor 2, adab takziah. Setelah dia meninggal, kita takziah kan ke tempat dia gitu ya. Kita takziah lah. Nah, takziah ini adalah berbelasungkawalah.
kepada ahlul bait atas meninggalnya mayat tadi. Nah, takziah itu ada tutorialnya, ada adabnya. Yang pertama, dianjurkan ibu untuk melakukan wudhu sebelum bertakziah. Sunnah hukumnya, tidak wajib, sunnah sih. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang tidak mencolok. Janganlah tinggi sasak ibu kata. Oh, lipstik tebal lah. Bedak macam semen pergi takziah. Jangan. Sederhana. Tampilan yang sederhana ketika kita mau bertakziah. Setelah itu, masuk ke rumah ahlul bait dengan mengucapkan kalimat salam dengan suara yang lirih. Suara salamnya enggak boleh kuat-kuat, Kak. Assalamualaikum. Langsung mayat tu jawab, santai napa? Tadi kan, santailah katanya. Jadi kalimatnya itu, usahanya itu lirih aja. Assalamualaikum. Oke. Ini mayat lagi terbentang ini, terbujur ini. Sebelum saya sampaikan apa yang mesti ibu lakukan, saya sampaikan dulu apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh bercerita hal-hal yang mubah. Mubah itu nol, tidak ada manfaat, tidak ada makna. Weh, dari mana kok lama kali datang? Dari pasar. Lado mahal kini yo. Cabai mahal sekarang nih. Ya itulah. Beras pun naik harganya ya. Nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ngobrol nggak boleh. Kadang-kadang takziah ini kita ketemu kawan-kawan, Bu. Rupanya mayat ini kenal sama kawan kita. Ada kamu. Oh, ini kawan SD ku ini. Oh, sekarang kawan kantorku ini. Di mana kau sekarang? Aku sekarang lagi kerja. Gimana kabarmu? Itu jangan. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mubah. Apalagi mubah. Yang terbiasa di masyarakat kita, scroll handphone. Gitu. Itu juga tidak dianjurkan. Yang ketiga yang mubah apa? Selfie. Foto dengan kawan-kawan. Itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya tersenyum dan tertawa. Orang lagi menangis, kita ketawa, senyum. Jadi tidak boleh menampakkan kebahagiaan. Kemudian apa yang kita lakukan ketika ibu masuk ke rumah orang ahlul bait, ibu tinggalkan sesuatu untuk orang yang meninggal itu. Di sekitarnya biasanya ada Yasin. Ibu baca, khususon ila arwah, sebutkan namanya fulan. Ibu baca Yasin. Kalau jemaah Raudhah orangnya berani, berilmu, pinter, baca Yasin dengan suara yang jahar, dengan suara yang kuat, supaya orang lain mengikutinya. Kalau kurang berani, boleh baca dalam hati. Panjang kali Yasin Ustazah, kami mau buru-buru. Ya udah, bagian belakang surat Yasin ada tahtim, tahmid, tahlil. Baca itu saja. Lalu kemudian tutup dengan mendoakannya pakai bahasa Indonesia. Kami tak pandai tahlil, tahtim, tahlil. Tak pandai kami baca Yasin, payah. Ya udah, tinggalkan Al-Fatihah buat dia. Surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tinggalkan bacaan ayat kursi. Tinggalkan bacaan Al-Baqarah. Tinggalkan bacaan-bacaan Al-Lahab. Tinggalkan zikir-zikir singkat buat dia. Kami pun tak pandai pula zikir-zikir singkat saja. Tak hafal kami kul. Tak hafal kami Al-Ikhlas, ayat kursi. Ya udah, pakai bahasa Indonesia saja, doakan dia. Ya Allah, lapangkan kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, jauhkan dari siksa malaikat, terima segala amalnya, angkat segala dosanya, senangkan keluarga yang dia tinggalkan, kuatkan, tambahkan istrinya. Kami tidak bisa mengarang doa pakai bahasa Indonesia saja. Ibu aja lah jadi mayat lagi, parah betul itu ya. Makanya sebelum takziah, coba biasakan menulis doa. Sebelum ziarah, biasakan menulis doa. Karena kadang-kadang kita tak pandai merangkai kata dan tak pandai pula berdoa pakai bahasa Arab, dibantulah dengan tulisan. Nah setelah itu, ibu pulang Bu.
pamit ya, pulang. Yang terjadi saat takziah selama ini adalah sepi. Mayatnya terbujur, ibu-ibunya nganga-nganga aja, bapak-bapaknya di luar pasang tenda ngopi-ngopi sikit, cerita-cerita, anak-anak lari-lari menjelang mayat ini dimandikan. Di sini udah belajar mandi jenazah kan minggu lalu? Minggu lalu ini orangnya. Oh ya Allah, banyak tempat kajian terbalik-balik kepala saya. Nah, berarti bukan di sini ya? Menjelang dia dimandikan, nah itu kita tenang dulu ya, kita bacakan sesuatu buat orang yang meninggal itu. Oke? Clear ya? Oke, takziah ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjut ke ziarah. Silakan Bu, belakang. Ulangi yang kedua. Umumnya kalau laki-laki apakah ya laki-laki di luar itu pertanyaannya apakah? Oh ya oke. Itu gimana gitu ya? Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah haruskah kita bertakziah itu pakai baju hitam atau putih termasuk ziarah? Tidak harus. Cuman dianjurkan pakai baju yang gelap. Coklat, abu-abu. Alaikumus sauda wal baida. Sebenarnya dianjurkan hitam putih. Tapi tidak harus. Asal jangan macam pelangi. Ya, berlebih-lebihan, ngejreng. Cuman baju yang lebih gelap. Nah, oke. Yang kedua, kalau takziah itu bapak-bapaknya banyak di luar, ibu-ibunya di dalam. Gimana ustazah? Itu bagus, jangan digabung. Memang bapak-bapak di luar, ibu-ibu di dalam, biar tidak terjadi pencampuran antara ikhwan dan akhwat. Gak masalah, tapi idealnya bapak-bapak di luar juga baca Quran, ibu-ibu di dalam juga berzikir dan baca Quran. Memang harusnya bapak-bapak di luar. Karena biar tidak terjadi macam campur antara ikhwan dan akhwat. Macam antara laki-laki dan perempuan. Oke? Takziah? Ya. Tidak mau. Baik. Ustazah, ada sebagian rumah atau ahlul bait yang tak boleh kita itu mengucapkan bacaan Al-Quran atau sekedar berzikir, atau kita tak boleh baca Yasin. Dia memilih untuk orang tuanya tidak dibacakan. Apa sikap kita? Sikap kita cuma satu, jangan baca. Udah itu ya. Kenapa kok jangan baca? Jangankan membaca Yasin untuk calon jenazah atau membaca Al-Quran untuk calon jenazah yang posisinya kita di rumah ahlul bait, masuk rumah orang saja, kalau tidak diizinkan kita nggak bisa masuk. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastadzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang sampai kalian dapat izin dan mengucapkan salam kepada ahlul bait. Jadi kalau ahlul bait itu berpendapat bahwa tidak boleh dibacakan Yasin di rumahnya, tidak boleh baca ayat pendek, ya kita hargai pendapat itu. Toh juga itu semua nggak wajib, ya kan? Kita hargai, kita datang, kita pulang, is okay perbedaan itu. Oke? Ada lagi takziah? Ya. Banyak yang mengatakan tidak dibolehkan untuk, ini banyak yang mengatakan ya, tidak dibolehkan menyiapkan, katanya menyiapkan makanan untuk orang, sehingga dia nggak mau makan tuh. Kalau dia takziah dia nggak mau makan tuh. Salah lawak, godok bagulo yang dikasih ahlul bait itu dia nggak mau makan. Katanya apa? Pertama katanya adalah kita memberatkan orang yang meninggal. Padahal harusnya kita meringankan beban.
Maka jawaban saya adalah itu sedekah dari ahlul bait. Yang penting tidak diwajibkan. Pokoknya kalau ada yang meninggal di RT ini wajib bikin godok bagulo, itu baru masalah. Tapi kan nggak wajib. Dia ingin sedekah. Terus saya dibantah oleh teman saya. Iya dia sedekah, tapi kan dia lagi susah. Saya jawab lagi, emangnya kenapa sedekah lagi susah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Nggak apa-apa kalian berinfak, kalian bersedekah di saat susah maupun senang. Makanlah, dia udah kasih, nggak ada masalah. Pokoknya saya nggak mau makan. Wallahu a'lam bishawab, nggak apa-apa juga. Oke, yang penting tidak ada paksakan. Sekarang kita udah paham kok. Orang Pekanbaru ini udah paham. Tidak semua takziah itu ada nasi. Tidak setiap takziah ada salah. Kadang-kadang cuma air putih. Dan kita sudah paham. Jamaah-jamaah insya Allah lah Pekanbaru. Saya lihat takziah itu tidak semuanya menyediakan makanan. Dan sudah sangat paham. Insya Allah kita sudah banyak dengar pengajian, tidak ada masalah. Cuman apakah haram orang ahlul bait memberikan makanan kepada orang yang hidup? Tentu tidak. Itu bagian kalian datang mendoakan saya, kalian telah membahagiakan saya, kalian telah mendoakan orang tua saya. Ya sudah, saya kasih kalian sesuatu walaupun cuman keripik pisang. Itulah ibarat. Takziah lagi ada yang mau tanya? Silakan. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Sekarang kita ini kan tidak ada peraturan atau budaya untuk kemudian wajib memberikan makan setiap orang yang bertakziah, ya kan? Nah tidak ada kewajiban itu. Nah berhutang untuk itu karena nggak enak tentu tidak dianjurkan. Kalau tak diganti utang itu kita pula nanti yang berdosa. Ya, siapkan aja air teh atau air aqua gelas. Masyarakat ngerti kok. Ini siapapun yang mendengar ini jangan dipaksakan. Kalau kita tidak mampu, kita lagi berduka, tidak ada yang marah, aman aja. Nah ya, kalaupun ada yang marah, pahami aja. Atau yang menggosipkan berarti dia belum mengaji, itu aja. Kalau dia udah ngaji, pasti dia nggak akan kayak gitu. Orang ini kadang-kadang menceritakan dan akhlaknya nggak baik, bukan karena dia jahat, tapi karena dia belum paham saja. Semoga suatu saat dia paham. Udah gitu aja. Oke, takziah ada lagi tanya? Ya. Itu tidak masalah. Yang penting tidak ada semacam kalau nggak didoakan dia mayatnya nanti datang. Itu yang nggak boleh. Yang penting tidak ada pendapat-pendapat seperti itu. Lanjut. Ya. Bagaimana cara kita menjawab ketika ada orang meninggal ya, kita ngaji kreatif. Nanti ada soal-soal di belakang itu nggak guna untuk riwayatnya, kita perlu kreatif. Itu bagaimana sebenarnya kita agak sedikit dalam kata Ahlul bait gimana, ngizinkan nggak? Baik. Kita takziah ke rumah orang. Ada yasin. Biasanya kalau ahlul bait mengizinkan, ada tuh yasin di sekitar di kasurnya. Kita baca. Terus ada orang ngomong di belakang bahwa ngapain kau baca yasin, nggak guna, nggak guna, nggak guna gitu ya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap baca. Yang penting ahlul bait bukan tim yang mengatakan itu nggak berguna. Karena dia pasti senang dibacakan. Lanjutkan baca, obrolan dia abaikan saja. Tidak perlu berdebat. Berdebat itu sesuatu yang tidak baik. Karena berdebat itu hanya mencari kesalahan orang, bukan mencari kebenaran. Jadi ada masanya kalau dia teman kita, nanti kita ajak diskusi. Tapi kalau saat dia bilang
tidak pernah itu, tidak ada itu baca Yasin, takkan sampai itu, takkan sampai. Kalau kita langsung dakwahkan dia, di saat itu nanti hatinya makin keras. Karena ada cara untuk berdakwah yang baik. Khatibun nas biqadri ukulhim, ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Nanti ke depan sekedar pengetahuan, apakah betul nggak sampai bacaan Quran kita untuk orang yang telah meninggal? Apakah betul nggak sampai Al-Fatihah kita untuk orang yang meninggal? Kan itu pertanyaannya. Mereka itu mengacu pada satu dalil yang bunyinya begini. Iza mata benu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Mereka beranggapan kalau ada orang meninggal, maka yang nyampe itu cuma 3 itu saja. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Hadisnya betul, tapi mereka mengartikan begini. Cuman tetap kita hargai pendapatnya. Oh, ngapain baca Yasin untuk orang meninggal? Takkan sampai, yang sampai itu cuma 3 itu. Ngapain kirim Quran sampai hatam? Takkan sampai, yang sampai cuma doa anak yang soleh. Ngapain kalian semua takziah? Takkan sampai, yang sampai itu hanya amal jariah. Nah, itu kan hadisnya in qata'a amaluhum, terputus amal orang yang meninggal itu. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi ngaji tak ngaji lagi, yang tadi ngajar tak ngajar lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang untuk saya tetap tidak terputus. Kalau bacaan Al-Fatihah nggak sampai, badal umroh nggak bakal sampai. Pada faktanya boleh badal haji, badal umroh untuk orang meninggal. Kalau takkan sampai doa kita untuk orang meninggal, ngapain kita sholatkan jenazahnya? Toh yang kita baca saat mendoakannya kan bacaan sholat jenazah kan? Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kalau tak sampai, ngapain ketika Rasulullah berkurban, lalu Rasul berdoa, ya Allah, ini kurbanku, pahalanya untuk istriku, anakku, sahabatku, asyahidin, orang yang mati syahid, wal mujahidin, para mujahid, was sahabati, sahabatku, wali ummati kullu, seluruh umat. Coba, orang meninggal pun dia wasilahkan kurbannya, dia doakan pahalanya untuk syahidin, orang yang mati syahid. Tapi ini bukan untuk berbantah-bantahan. Apakah ada orang yang kemudian tidak membacakan Yasin untuk orang meninggal itu salah? Tidak salah juga, toh tidak wajib. Salah nggak kalau ada orang, pokoknya jangan kalian kirim Al-Fatihah untuk orang tuaku, nggak boleh. Kalian jangan kirim Yasin untuk orang tuaku, nggak boleh. Jangan kirimkan bacaan Al-Quran. Apakah dia salah? Tidak, kan nggak wajib juga. Oke, oke, aman semuanya. Yang meninggal istrinya gitu kan, nanti yang sakit itu kan orang tua dan saudara-saudara istrinya. Tapi suaminya melarang untuk jangan disampaikan suami istrinya, terus jangan juga mengirimkan Al-Fatihah yang... Kalau talqin nggak boleh, parah tuh. Nah, kayak mana tuh, udah salah tuh, tetap talqinkan. Kalau talqin tak ada perbedaan pendapat. Jangan talqinkan orang tuaku, repot. Ya kan dia sama-sama Ahli waris. Ya, suaminya larang, jangan talqinkan. Yang lain mau mentalqinkan, talqinkan, Pak. Jawabannya talqin kakak. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jelas kalau ada yang menyatakan tidak boleh mentalqinkan jenazah itu salah. Sementara kita harus mentalqinkan dia, tujuannya untuk mengantarkan dia kepada mati yang husnul khatimah. Walaupun itu suaminya, jangan ditaati kalau melanggar syariat. Oke? Waktu habis, kita sambung 2 minggu lagi untuk macam ziarah. Ada lagi pula? Boleh. Kalau gigi palsu secara hukum itu nggak apa-apa. Karena alasan hibzun nafs, menjaga kesehatan. Kalau ibu tak punya gigi,
Maka ibu masak makan bubur-bubur terus siang malam, maka gigi palsu itu dibolehkan, gak jadi masalah. Ya, saya sudah pernah di sini membahas takdir mubram dan takdir muallak belum? Udah pernah saya bahas di sini belum? Takdir mubram, takdir muallak. Apa hukum rebonding, smoothing, eyelash extension? Belum. Nanti ingatkan saya ya, Bu Rita. Kalau aurat udah di sini. Aurat belum. Coba catat Bu Rita, aurat sama takdir. Apa tuh Kak Rega? Aurat sama takdir. Takdir gitu aja saya udah tahu nanti. Oke? Demikian wallahu alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Nggak bisa, namanya dong. Namanya tak tahu. Nama anaknya, nama yang sakit. Doa untuk anak Bu Rosa. Oh, Doa untuk Bu Rosa. oke. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bisalam, dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alina umurana wa la tu'assir alina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina Roza, Allahumma ishfiha anta syafi la shifaan illa shifa'u, ishfiha la shifaan illa shifa'uka, shifaan la yughadiru saqama ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, Allahumma rzuqna makhraja ya rabbal alamin. Allahumma innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhan